Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang kemungkinan terakhir setelah tryout, kemudian akan menyusul berikutnya yaitu USBK. Yang lalu kita berbicara tentang kritik sastra dan esai. Namun sebelum pembelajaran dimulai, anak-anakku kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5 dan bahasa, jangan lupa untuk bisa mengisi daftar hadir. Jangan seperti yang lalu pula bahwa daftar hadir seringnya ada yang masih bolong. Anak-anakku, bahwa pertemuan kali ini kita berbicara tentang esai. Perlu Anda ketahui bahwa esai adalah suatu karangan atau tulisan dalam bentuk prosa yang tidak terlalu panjang, yang membicarakan satu pokok persoalan, misalnya tentang kebudayaan, tentang filsafat, tentang agama, tentang kesastraan, dan sebagainya. Adapun dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa esai adalah suatu karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Perlu Anda ketahui bahwa subjektivitas penulis itu sangat besar sekali. Jadi merupakan satu pandangan, merupakan satu pendapat. Misalnya tentang agama, misalnya tentang kesastraan dan lain sebagainya, disoroti melalui pribadi penulisnya. Kemudian perlu kalian ketahui di sini ciri-ciri esai berbentuk prosa, memiliki gaya pembeda, kemudian selalu tidak utuh, singkat, memenuhi kebutuhan kriteria penulis, mempunyai ciri pribadi. Jenis-jenis esai. Esai kritik. Dalam esai ini, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Esai deskriptif menuliskan objek atau subjek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Esai tajuk, yaitu esai jenis ini dapat dilihat di surat kabar atau majalah, biasanya pada sudut. Itu untuk membicarakan bahwa di dalam tajuk rencana itu hari ini berbicara apa saja, misalnya seperti itu. Esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi yang bersangkutan tentang dirinya sendiri. Mungkin riwayat hidupnya, mungkin tentang permasalahan pribadinya dan lain sebagainya. Esai refleksi, penulis mengungkapkan secara mendalam tentang topik yang berhubungan dengan hidup. Esai cukilan, itu ciri khas esai ini memperbolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Biasanya banyak sekali kita sering menonton televisi, itu banyak cukilan-cukilan mungkin tentang artis dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita akan membicarakan tentang mengidentifikasi sistematika dan aspek kebahasaan kritik sastra dan esai. Sistematika kritik dan esai. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pada dasarnya bagian ini berisi pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Gagasan yang ditulis dalam paragraf ini memberikan gambaran tentang gagasan atau pembahasan yang akan ditulis pada bagian isi. Berarti pada pernyataan pendapat di sini merupakan satu pembuka. Kemudian yang kedua, bagian argumentasi. Di bagian isi merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf, umumnya terdiri dari beberapa gagasan utama. Jadi dari gagasan pertama atau paragraf pertama nanti akan diperjelaskan melalui argumentasi tentang isi yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang.
Bagian penegasan ulang disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang telah disampaikan penulis. Jadi, kita akan menyimpulkan dari bentuk isi, yaitu di argumentasi letaknya. Unsur kebahasaan teks kritik dan esai menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Apa itu yang dikatakan persuasif? Persuasif merupakan satu dorongan atau satu motivasi untuk bisa melakukan suatu perbuatan, misalnya seperti itu contoh. Oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita pembaca mesti memulainya tanpa prasangka. Kata mesti memulainya itu merupakan satu motivasi tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel konon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Ini paragraf tersebut merupakan satu bentuk pernyataan persuasif di mana kita simpulkan merupakan satu motivasi. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya. Yang ketiga, yaitu menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Perhatikan contoh berikut. Pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses, bukan lantaran faktor kebetulan. Ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa dan kemudian mengindahkannya menjadi struktur cerita. Di balik itu tampak pula adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. Di sini bahwa satu paragraf ini menggunakan atau bersifat menilai atau mengomentari. Berikutnya itu menggunakan istilah teknik berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Istilah pada teks esai film, misalnya film Batman. Istilah-istilah film yang digunakan antara lain orisinalitas, trilog Nolan, planetary, remote control, dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan kamus besar istilah-istilah itu. Biasanya malah anak kecil lebih pintar ketimbang kita, seringnya yang kadang jarang menonton. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Apa yang dimaksud kata kerja mental? Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud antara lain bila kita menjumpai kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, menentukan, dan lain sebagainya. Yang penting itu ada kata kerja. Kata kerja itu biasanya di sini kalau dilihat dari contoh berimbuhan me atau mekan. Contoh di sini sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Kata memendam di sini berarti bentuk kebahasaannya muncul dengan kata kerja mental. Kemudian yang kedua, dengan hanya mengandalkan, kata mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah tragedi pembantaian yang terjadi di negeri Antah Barantah. Nah, kata mengandalkan di sini juga menggunakan kata kerja mental.
Materi yang saya berikan, kemudian terakhir, kemungkinan terakhir materi ini silahkan nanti bisa disimak juga dibaca dalam buku Anda yang terakhir. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini tidak mengecewakan. Yang penting Anda tetap belajar bukan dari semester 1 saja, tapi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sedangkan kelas 12 50%, 25% kelas 10, 25% kelas 11, yang 50% kelas 12. Silahkan Anda bagi dari semester 1 sampai semester 6. Dan jangan lupa Anda menggunakan protokes, yaitu protokol kesehatan dengan mencuci tangan secara bersih atau dengan sabun, kemudian Anda tetap bisa menggunakan masker, dan yang ketiga adalah kita juga bisa menghindari suatu kerumunan, yaitu dengan menjaga jarak. Demikian perjumpaan kali ini. Saya mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.